Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, totalitas loyalitas kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di teras dakwah yang sedang ada hajat, yaitu bersyukur akan nikmat perjuangan perjalanan teras dakwah selama kurang lebih 6 tahun. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah yang tersebar mudah-mudahan senantiasa mampu menjadi sarana amal soleh kita untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari setitik perjuangan teras dakwah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah mengizinkan saya untuk kemudian diundang juga di ulang tahun milad teras dakwah yang ke-6. Jadi gak kebayang sebenarnya. Saya menyangkanya teras dakwah salah ngundang dulu. Zaman dulu saya nyangkanya teras dakwah salah ngundang. Takutnya ketuker antara Ustadz Evi Effendi dan Ustadz Handi Boni. Jangan, Ustadz Evi Effendi dan Kang Handi Boni. Tapi begitulah yang namanya jodoh. Kalau sudah berjodoh tidak akan kemana. Ternyata dipersatukan jodoh, kemudian sharing pertama kali. Saya malu sebenarnya kalau lihat video dulu, karena alangkah tidak sopannya saya dakwah di teras dakwah menggunakan t-shirt. Hari ini saya bukan pakai t-shirt, tapi pakai jumper. Mereknya jadi saya cek koper saya, baju yang paling sopan ini. Jadi malu dulu juga, masih suka kata-katanya mungkin sedikit kasar, sama jomblo tuh suka tegaan gitu. Sekarang itu saya nggak pernah menghina jomblo. Nggak ada untungnya buat saya menghina jomblo karena mereka sudah terhina ya. Saya bersyukur banget sama Allah. Kenapa bersyukur banget Kang Boni? Senang punya keluarga di teras dakwah. Umi itu bagi saya kayak ibu saya sendiri. Usianya nggak jauh beda. Dan saya kesini tuh kayak pulang ke rumah. Meskipun tidak dianggap ini rumah saya. Meskipun juga tidak ada kopi seperti biasa. Iya, saya ikhlas karena Allah. Nggak apa-apa. Berharap sama makhluk itu mengecewakan.
Bersyukur banget sama Allah. Ngelihat perubahan teras dakwah dari yang Masya Allah sampai ke Masya Allah banget. Yang tadinya nggak ada, kalau nggak salah nggak ada ini ya, belum ada, tiba-tiba ada jus, terus ada plasma, ada warung kopi, ada udah Masya Allah banget. Yang nasihat saya buat teras dakwah, pertama, hati-hati dalam menjaga hati. Keberhasilan teras dakwah sampai tahun ini bukan karena usaha kita sendiri, tapi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah ini adalah saudara kita. Bukan jamaah biasa yang ikut duduk lalu tertawa, tapi merekalah yang kemudian akan sama-sama menyeret kita, membersamai kita untuk sampai ke dalam surga. Dan kita akan melalui dalam fase kehidupan kita masing-masing. Dari yang jomblo sampai menikah kita masih duduk bareng, itu sesuatu yang sangat membahagiakan buat kita semua. Kita bakal sama-sama bahagia, membersamai kebahagiaan dari saudara-saudara kita. Maka tidak ada kalimat yang lebih hebat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan dulu ya. Biasa kan buat. Tema kita pada malam hari ini itu apa itu? Transformer. Oh, tema kita pada malam hari ini apa? Sabar sayang, ini ujian. Ini intonasinya gimana? Sabar sayang, ini ujian, gitu? Atau sabar sayang, ini ujian. Enak yang mana? Atau mau yang pertama, sabar sayang, ini ujian. Atau yang kedua, sabar sayang, ini ujian. Beda nggak? Mau yang satu, mau yang kedua? Hah? Emang apa sih sabar? Ayo, siapa yang mau sumbang pendapat? Emang apa sih sabar? Assalamualaikum. Apa itu sabar? Iya, yang di belakang. Sabar itu cabang dari iman. 50.000 rupiah. Ini tolong diperhatikan ya, takutnya nyampe ke sana 5.000. Banyak pajaknya. Ada lagi? Siap? Ya, maaf. Sabar adalah menahan diri. Ya, mudah-mudahan Allah kasih pahala yang banyak. Enggak, itu bentuk kesabaran juga. 50.000 rupiah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, sabar. Ahwat mau nggak? Susah Ahwat ya. Ahwat mah nggak mau dikasih hadiah, maunya dikasih nafkah. Terus? Aku tuh Masya Allah deh, suka deg-degan kalau diliatin kamu dari celah-celah poster itu. Ya, tadi yang mana? Oh, yang kumisan. Ya, boleh? Apa coba? Sabar adalah menahan diri dari amarah. Apa? Dan segala perbuatan yang dilarang. Yang kita halangin. Oh, kita. Jadi gimana tuh? Sabar adalah menahan diri dari marah dan jadi pendek. Tadi panjang perasaan. Sabar adalah menahan diri dari amarah yang kita alami. Sabar adalah menahan diri dari amarah yang kita alami. Ya, boleh 50.000 rupiah. Rumahnya di mana? Depan Lipo. Di mana? Oh, Lipo Plaza. Oh, anak gaul. Oh my god. 50.000 rupiah. Oh. Habis dakwah di teras dakwah. Gak bisa pulang ke Bandung. Ada lagi? Satu lagi aja. Iya, boleh. Menahan diri dari apa yang
tidak kita sukai. Biasanya kalau kita tidak suka itu tidak sabar. Menahan diri dari apa yang kita tidak sukai. Oke. Nah, ya. Contohnya macet, kita kan nggak suka. Jadi kita tahan diri, ya, menikmati kemacetan. Gitu. Terus apa lagi? Sudah, ya. Ini ikhlas kayaknya antum ya. Tapi dari senyumnya ya kurang bensin kayaknya. 50.000 rupiah. Maaf ya. Penting kita mengartikan dulu bagaimana ini sabar. Kalau misalkan kita sepakati sabar adalah menahan diri. Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak nikmat, gitulah ya. Saya suka kata-katanya. Sabar dari sesuatu yang apa tadi? Saya tambah. Oh, enggak ada 1.200. Sabar dari sesuatu yang kita tidak sukai. Maka brother and sister Fila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar itu disebut dengan menahan diri dari sesuatu yang kita tidak sukai. Kita sepakati malam hari ini itulah dulu istilahnya. Sabar. Menahan diri dari sesuatu yang tidak kita sukai. Nunggu ya. Sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ketaatan. 2, sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Kak, ada pertanyaan sederhana. Kemarin sudah disampaikan sebenarnya di salah satu tempat di Yogyakarta. Tapi Kang Boni mau angkat suara juga di Terus Dakwah. Putus dari pacar itu musibah atau hidayah? Yang sebelah sini. Musibah atau hidayah? Yang sebelah sini. Musibah atau hidayah? Yang sebelah sini, musibah atau hidayah? Ahwat, yang Ikhwan diam. Musibah atau hidayah? Kenapa update status? Musibah atau hidayah, Ahwat? Kenapa harus nangis? Musibah atau hidayah, Ahwat? Kenapa harus pakai playlist Armada? Harusnya aku terjana. Apa? Jadi diputusin itu hidayah atau musibah? Tergantung. Dianggap musibah ketika bagaimana? Ketika membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam keterpurukan, larut dalam kehancuran. Aku nggak terima. Kamu nggak bisa gitu. Nah, ini tidak penerimaan. Maka dia jadikan musibah karena solusinya dia nggak dapat. Selain dia merebut pasangannya kembali. Pokoknya aku nggak terima kamu jadian sama siapapun. Liatin aja. Kalau di telenovela tuh nggak ngomong tapi berbicara gitu. Paham nggak? Padahal ngomong, apa yang kamu lakukan sama aku akan aku balas nanti. Aku akan membuatmu jatuh bertekuk lutut kepada aku. Bagaimanapun caranya. Jadi musibah ketika dia nggak menerima. Akhirnya apa? Yang dia lakukan? Menangis, meneteskan air mata luka, berharap dia kembali kepada kita. Nyewa dukun ternama, cari cara buat supaya balikan lagi. Jadi musibah ketika itu, ya oke. Jadi apa itu musibah? Sesuatu yang menimpa kepada diri kita yang tidak mengenakan dan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah yang paling besar?
Musibah yang paling besar adalah ketika kita tahu itu kemaksiatan, tapi masih kita lakukan. Musibah paling besar. Tahu itu salah dan bermasalah, tapi kita terus aja berusaha menjalankannya. Musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah harusnya kita beribadah kepada Allah, dan kita tahu kita harus beribadah kepada Allah, tapi kita pura-pura nggak tahu kalau kita tahu. Oke, gimana itu maksudnya? Musibah ketika membuat diri kita jauh dari Allah. Dari sesuatu yang tidak mengenakan itu justru membuat kita jauh dari Allah, musibah. Yang kedua, putus itu menjadi jalan hidayah. Tapi prosesnya itu lama untuk kita kemudian menyadari bahwa ini sebuah hidayah dari Allah. Karena ada 3 kriteria orang yang paling sulit buat dinasehati. 1, orang kaya. Yang kedua, pejabat, penguasa, susah dinasehatin, merasa sebagai. Yang ketiga, orang yang mabuk cinta, susah untuk dinasehati. Kita suruh putus, dia bilang, lu sirik sama gue. Oh, sirik ya. Orang yang lagi mabuk cinta, begitu diputusin, sengsaranya luar biasa. Tapi begitu dia berusaha untuk kemudian kita jadi jalan curhat, terus kita ajak ngobrol, dia sabar ya sayang, sama temennya. Baru dia bilang, oh iya, ini bisa jadi jalan hidayah buat saya. Allah lagi nunjukin bahwa dia bukan yang terbaik buat saya. Kemarin kita bahas tadi malam, sesuatu yang baik menurutmu, belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu, belum tentu buruk menurut Allah. Semua ada porsi. Sekarang, ketika udah putus dari pacar kita, kita bilang hidayah. Sekarang, jomblo itu ibadah atau masalah? Halo, Ahwat, jomblo itu ibadah atau masalah? Ikhwan, jomblo itu ibadah atau masalah? Subhanallah. Ini kita luruskan dulu. Jomblo itu masalah, kata teman-teman. Kenapa jadi masalah? Kan tadi katanya kalau putus dapat hidayah. Kenapa sekarang jomblo jadi masalah? Padahal kata Allah, sendiri itu nggak pernah masalah. Yang jadi masalah itu ketika kesendirian kita tidak sadari bahwa kita sedang bersama Allah. Sabar itu ada billah, ada lillah. Sabar yang billah, dengan Allah, kita menyadari bahwa kita bersama dengan Allah. Maka ujian sebesar apapun terasanya ringan, karena billah. Tapi yang lebih nikmat, lebih mantap lagi, ketika sabar itu kita bungkus dengan bukan hanya billah, tapi lillah. Karena Allah. Maka lihat, inna lillahi wa inna ilaihi. Semua datangnya dari Allah, semua bakal kembali lagi kepada Allah. Lillah, billah, Allah. Atas ketetapan Allah, atas kehendak Allah, kembali kepada Allah. Maka ketika kita menikmati kesendirian ini, kita nggak jadi iri sama yang pacaran. Nanti kita cerita tentang hari ini. Tapi saya lebih senang berbicara tentang nanti kita akan dihisab tentang hari ini. Itu lebih berat. Satu, brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri ini bukan berarti sengsara, enggak. Maka kesendirian ini membuat kita lebih dekat sama Allah. Lebih hemat pacaran atau sendirian? Pulsa lebih awet lagi sendiri atau lagi pacaran? Kuota lebih hemat lagi sendiri atau pacaran? Kecuali kalau lagi main cacing. Stres, main cacing. Maka sendiri itu masalah atau ibadah? Assalamualaikum. Sendiri itu ibadah atau masalah? Ibadah. Apa ibadahnya? Sabar dalam kesendiri. Kebayang gak ini maksudnya?
Kenapa kenceng bagian itu? Ahwat, ibadah atau masalah? Masalah. Ini harus kita luruskan lagi. Tuh anak aja sampai nangis mendengar jawaban teteh. Menikah lagi disebut masalah. Semua yang bertambah atau berkurang di dunia ini harus bisa jadi sarana ibadah. Tidak bisa seseorang sabar kalau tidak bersyukur. Tidak bisa seseorang bersyukur kalau tidak bersabar. Percuma kalau sabar dan syukur tapi tidak ikhlas. Maka sabar menjadi bagian iman. Setengahnya iman itu sabar. Setengahnya lagi apa? Syukur. Kesempurnaan iman apa? Ikhlas. Halo? Terpahami? Atau jadi stres? Disederhanain lagi. Ada orang yang kaya. Dia sabar dengan kekayaannya. Dengan cara apa? Dia bersyukur dengan kekayaannya. Dengan cara dia banyak bersedekah. Dia bersabar dengan keadaan kayanya itu. Supaya kemudian dia lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara sabarnya? Sabar untuk gak beli mobil lagi. Sabar untuk dia gak nambah kekayaan yang lain lagi yang bisa mengurangi hartanya. Tapi dia senantiasa bersyukur dengan banyak dia memberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sabar dan bersyukurnya seorang yang kesendirian, yang sendiri? Dia bersyukur dengan sendirinya ini dia bisa lebih intens, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bersabar dengan kesendirian ini supaya dia tidak tertarik untuk melakukan pacaran yang sebenarnya dia ingini. Jadi ketika teman-teman jomblo ini sebenarnya pengen nggak pacaran? Pengen sebenarnya. Pengen tapi takut. Pengen tapi habis nikah boleh. So sweet. Masya Allah. Bayangin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, syukur, ikhlas. Ada orang yang menikah. Ketika menikah ini menjadi sarana ibadah, maka dia akan bersabar dengan suaminya dan bersyukur tentang bagaimanapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keluarga. Apapun keadaannya dia terima. Sabar, syukur. Dia ikhlas kepada Allah, melakukannya ini semua lillah billah. Karena Allah bersama Allah. Lebih nikmat ketika kita menyadari semuanya dekat dengan Allah. Ketika menyadari dengan Allah, bersama Allah, karena Allah, semuanya jadi nikmat. Jadi masalah itu ketika kita tidak menyadari bahwa kita dengan Allah, karena Allah. Itu yang bikin jadi repot. Sekolah itu ibadah atau masalah? Halo, sekolah ibadah atau masalah? Kuliah ibadah atau masalah? Ketika guru tidak ada atau dosen tidak ada, senang atau sedih? Aneh. Di mana ibadah? Katanya semangat buat sekolah, tapi begitu sekolah kita datang ke sekolah pengennya bolos. Aneh. Katanya pengen nikah, begitu nikah istri nggak dimaksimalkan kita cintai. Aneh. Stres. Karena cara pandang yang salah dan bermasalah. Ketika apa? Memandang semua menjadi masalah. Kalau dipandang semuanya jadi ibadah, nikmat, brother. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip seorang mukmin yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah Muhammad SAW, alangkah mengagumkannya urusan seorang mukmin, orang yang beriman. Ketika mereka diuji, mereka senantiasa bersabar. Dan ketika mereka mendapatkan kenikmatan, dia senantiasa bersyukur. Gak pernah berubah prinsip mereka untuk senantiasa membuat segala sesuatu masalah lebih dekat sama Allah. Dia jadikan potensi masalah justru jadi sarana ibadah kepada Allah. Diuji jadi kaya, diuji jadi miskin, sama poin keluar output. Ada orang yang miskin kemudian bersyukur dengan kemiskinan. Ada orang yang kaya tapi dia bersabar dengan kekayaan. Yang rugi itu adalah seorang yang miskin gak pernah bersyukur, gak pernah bersabar. Dan orang yang kaya gak pernah bersyukur dan gak pernah sabar.
Maka brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujian-ujian yang datang kepada kita. Setiap dari kita punya masalahnya masing-masing. Kak, nanti akhwat boleh ngirimin surat. Kita sharing. Ada masalah apa bisa kita solusi. Semua diuji. Ada yang diuji dengan kesendiriannya, ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama kakak atau adiknya, ada yang diuji sama saudaranya, ada yang diuji sama sahabatnya, ada yang diuji sama pekerjaan. Kira-kira masalah kita waktu SD sama masalah kita waktu kuliah lebih besar waktu SD atau kuliah? Kuliah. Waktu SD gimana? Happy. Ketika kuliah selesai, kemudian kita mendapatkan pekerjaan. Masalahnya lebih banyak ketika kita bekerja atau ketika kuliah? Meningkat. Lalu kemudian kita menikah. Lebih banyak masalah ketika menikah atau ketika sendiri? Menikah. Tambah naik lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu kepada diri kita, gak ada tujuan lain kecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara pandang kita, memandang ini menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sendiri, ini Allah menginginkan kita untuk kemudian meningkatkan ketakwaan kita sama Allah. Nggak jadi kita baperan ketika sendiri. Ngelihat yang nikah kita sedih. Ngelihat yang pacaran kita sedih. Ngelihat ke kaca kita sedih. Kenapa apa? Yang paling menyedihkan itu adalah kemarin sholat subuh berjamaah, sekarang tidak sholat subuh berjamaah. Kerasa sedih? Kerasa nikmat nggak ketika sholat subuh? Sedangkan dosa dan kemaksiatan itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dosa dan kemaksiatan itu hanya akan mengurangi nikmat yang Allah berikan. Sedikit demi sedikit akan mengikis kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apa kenikmatan yang paling besar, Kang Boni? Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka semakin sering melakukan dosa, semakin sering melakukan kemaksiatan, maka keimanan kita tergerus, brother.